Sekali lagi ya, yang namanya PDIP itu memang sangat dominan di Jawa Tengah dan itu tidak terbantahkan. Siapapun yang di-endorse oleh PDIP maka potensial akan memenangkan Jawa Tengah. Nah, pertanyaannya adalah ketika survei mengatakan Ganjar yang termoncer, apakah kalau Ganjar tidak dicalonkan PDIP dia bisa tetap menguasai Jawa Tengah? Nah, this is the question. Orang lebih patuh pada PDIP dan Megawati, apakah lebih cinta kepada Ganjar Pranowo? Kalau Anies Baswedan jelas, karena Anies tidak punya partai, orang memilih Anies itu bukan karena partai politiknya, tetapi karena faktor Anies Baswedannya sendiri. Tapi orang memilih Ganjar, masih tanda tanya apakah karena faktor Ganjarnya ataukah faktor PDIP-nya. Seandainya PDIP tidak mencalonkan Ganjar di Jawa Tengah, this is the question ya, tentunya yang baru bisa kita jawab setelah ada kepastian apakah Ganjar akan dicalonkan PDIP atau tidak. Feeling saya ya, PDIP tidak berani ya mundur untuk mencalonkan orang lain karena mereka terveta kompli atau diveta kompli untuk mencalonkan Ganjar Pranowo karena tadi ada surveinya ya, survei, dan ada juga memang realitasnya yang menyebutkan bahwa tidak ada calon lain yang bisa menandingi Anies Baswedan kecuali Ganjar Pranowo, si rambut putih ya. Diperlukan di Banten ini adanya Anies gitu ya, DPW Anies. Sehingga saya sebagai orang tua ya mendorong keinginan baik itu dari lintas tokoh, sehingga hari ini dilaksanakanlah deklarasi Anies Baswedan menjadi calon presiden dan sekaligus presiden. Betul, Anies sendiri sudah ada di sekitar 20 provinsi dan menuju ke seluruh provinsi. Di Jawa Tengah sendiri sudah ada sekitar kepengurusan di 25 dan dalam terdekat 34 kabupaten kota sudah ada pengurusnya. Di antara pengurus yang sudah ada itu ada yang sudah deklarasi, ada yang di Nasional Indonesia Sejahtera seluruh Indonesia dan khususnya Jawa Tengah. Kemarin kita instruksikan untuk sowan silaturahim ke pengurus Nasdem sebagai bentuk sebagai ucapan rasa terima kasih kepada Partai Nasdem bahwa apa yang kita lakukan selama ini hampir setahun itu membuahkan hasil. Artinya ada partai yang kemudian bersedia mengusung Mas Anies Baswedan. Tak mau yang lain, warga Jawa Tengah ex-kader PDIP pilih dukung Anies Baswedan jadi presiden. Alasannya mencengangkan. Ternyata, dikutip dari Warta Ekonomi Jakarta, Anies Baswedan kembali mendapat angin segar mengenai usaha pencapresannya di 2024. Selain sudah pegang tiket 20% kursi legislatif Nasdem, PKS, Demokrat, Anies juga mendapat dukungan dari wilayah yang bukan basis pemilihnya, yakni Jawa Tengah. Selamat Sudarso, warga Jawa Tengah belak-belakan akan mendukung serta memilih Anies Baswedan di Pilpres 2024 nanti. Saya nggak serius dukung Anies, tapi sangat serius, ujar Slamet saat bincang bersama pemerhati pendidikan Indra Kanismiaji di kanal YouTube Laman TV dikutip Selasa 7 Maret 2023. Mengenai alasan mengapa memilih untuk mengambil jalan mendukung Anies, Slamet yang juga mantan kader PDIP mengemukakan beberapa alasannya. Ia mengaku sudah melakukan pendalaman tentang Anies semenjak ex-gubernur DKI Jakarta tersebut bertugas menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan periode pertama Jokowi. Saya selama ini melakukan observasi mandiri, mengikuti perjalanan Anies semenjak Menteri Pendidikan. Selama beliau jadi gubernur DKI, saya selalu nonton konten mengenai Anies selama menjabat, ungkapnya. Semakin hari semakin banyak yang nonton. Akhirnya kita putuskan beliaulah pilihan tepat untuk Indonesia, tambahnya. Memilih Anies menurut Slamet adalah sebuah proses kejujuran. Situasi Slamet yang merupakan warga Jateng plus pernah menjadi kader PDIP, rasanya tidak mungkin mendukung Anies kecuali dengan proses kejujuran yang dilewati. Kalau saya paksakan, saya harus memilih di luar Anies karena alasan sama-sama pernah di PDIP dan warga Jateng itu malah nggak jujur. Namanya jujur itu mengikuti hati nurani. Jadi saya sedang sangat jujur sekali memilih Anies.
Jelas Slamet yang kini jadi Ketua Dewan Pimpinan Daerah DPD Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan, Laskar Aman Jawa Tengah.